Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam segmen Teduh with SS, program Saat Teduh dari Gereja GPDI Sokalembayo Salatiga bersama dengan saya Heni. Kali ini saya akan membawakan tema Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Kita baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Berbicara mengenai salib bagi kita orang percaya saat ini adalah bukan tentang memikul kayu salib seperti yang Tuhan Yesus lakukan saat menebus dosa umat manusia, tapi memikul salib di sini berbicara mengenai menyangkal diri, menyangkal keegoisan kita, menyangkal keangkuhan kita, mematikan keinginan daging. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita saat Dia menebus dosa di atas kayu salib. Dia tidak mengambil rupa sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang manusia. Sakit, sungguh sakit. Tapi Tuhan taat sampai pada akhir hidupnya, sampai mati di atas kayu salib. Kita harus belajar menyangkal diri. Sama seperti Tuhan. Tidak menganggap dirinya setara dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai contoh, kita bekerja sama dengan seorang teman dalam suatu bisnis atau pekerjaan. Awal mula berjalan dengan baik. Pada pertengahan berjalan, terjadilah konflik, perseteruan, ketidakcocokan. Di situ akan timbul perselisihan, benci, iri, tipu menipu, dan sebagainya. Inilah bentuk pikul salib salah satu bentuk pikul salib yang harus kita tanggung. Kita harus menahan ego kita harus menahan amarah kita, dan kita harus melepaskan pengampunan untuk partner kita, untuk teman sekerja kita ini. Berat, memang berat. Itulah bentuk salib saat ini, kebanyakan saat ini seperti itu contohnya. Kita mampu untuk melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Tentu tidak. Kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kesanggupan untuk melepaskan pengampunan, untuk memaafkan, bahkan untuk mengasihi sekalipun bagi orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Sedangkan salib kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Di sini dimaksudkan bahwa salib ini suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dia lebih mengandalkan pada dirinya sendiri, pada kemampuannya sendiri. Contoh seperti tadi, kerjasama dengan teman, di tengah perjalanan ada konflik, dia pun akan membalas apa yang telah dilakukan temannya ini. Karena dia merasa tidak adil, dia merasa dirinya benar, dia akan membalas dengan hal yang serupa seperti apa yang temannya perbuat padanya. Dia merasa dirinya mampu, aku tidak mau dikalahkan, aku merasa diriku tidak bersalah. Dia telah menipu saya akan tipu balik. Dia telah mengecewakan saya akan mengecewakan kembali. Seperti itu. Makanya di sini dikatakan salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Mereka tidak mau dibentuk. Mereka tidak mau mengosongkan diri mereka, menyangkal diri mereka, menyangkal keinginan daging mereka, keegoisan, keamarahan. Tapi mereka lebih mengutamakan pada kekuatan diri mereka sendiri. Kita harus mulai belajar tentang salib. Kita harus
Belajar berkata, Tuhan, aku yakin semua ini terjadi. Memang tidak mengenakan secara daging, tapi dengan kekuatan yang Tuhan beri, kita mampu mengalahkan kedagingan kita ini. Lalu di sini dikatakan ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, Tuhan maksud di sini adalah orang dunia merasa bahwa hukum harus berlaku. Apa yang dia perbuat pada saya akan perbuat hal yang sama padanya. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Jadi memang sangat berat saudara-saudara memikul salib Tuhan ini. Tapi seperti yang saya katakan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan berikan Roh Kudus penolongnya untuk memampukan kita memikul salib kita ini. Salib saat ini banyak sekali masuk dalam segala aspek kehidupan kita, baik dari segi keuangan, keluarga. Banyak terjadi pergumulan yang sangat berat. Disinilah salib ini yang harus kita pikul. Dan kita harus yakin percaya, kita akan mampu melakukannya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya, dia tidak mengambil upah sebagai seorang Allah, sebagai Tuhan, tapi dia mengambil upah sebagai seorang manusia, dan dia menang sampai pada mati di kayu salib. Demikian kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita dan memikul salib yang harus kita tempuh, yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Minta pada Tuhan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita memikul salib kita ini dan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.